Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Tentunya senang sekali pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Dialog Ruang Publik, di mana dalam ruang publik ini nantinya kami akan memberikan informasi yang mengangkat nilai-nilai kepublikan. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat, apalagi hari ini juga hari libur nasional bertepatan di Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember 2023. Yang pastinya dalam Hari Raya Natal ini memang umat Kristiani begitu bahagia dan juga menyambutnya dengan penuh kedamaian. Lalu seperti apa indahnya Natal di tahun 2023 ini? Karena memang Natal ini tidak hanya menjadi momen untuk dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi sebuah ajang silaturahmi dan juga mempererat hubungan silaturahmi tidak hanya sesama umat Kristiani, tetapi juga dengan beragam agama lainnya. Nah, kita akan bahas indahnya Natal 2023 dan kami juga sudah mengundang sebanyak 3 orang narasumber. Sepertinya di sela-sela Natalnya tetap menyempatkan waktu untuk hadir di TVRI Jambi. Yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu telah hadir Bapak Laurentius Yakobus Tukijan. Ini merupakan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ini saya manggilnya apa nih, Pak? Iya, Pak Tukijan. Pak Tukijan, baik. Sehat Pak Tukijan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Tukijan ini biasa kita lihat di rangkaian acara Mimbar Agama. Mimbar Agama. Tapi kali ya. ini hadir di ruang publik. Sehat, Yes. gimana Natalnya, Pak? Rasanya sukacita, baik, lancar, dan juga sungguh memberikan berkat-berkat yang melimpah untuk kami dan keluarga. Sudah dan kumpul sama masyarakat. keluarga pasti Pak ya? Sudah, Tadi, Pak, ya? kebetulan anak saya yang dari Aceh yang sekian tahun belum pulang, tadi jam 12 ini sampai di rumah. Iya, ini dengan nyopir momen-momen sendiri. seperti ini yang langka sekali Pak ya, Yes, ketika yes. Natal baru bisa kumpul Baru keluarga bisa kumpul, ya. Baik, terima kasih Pak Tukijan sudah Ya. bergabung bersama kami. Selanjutnya di sebelah Pak Tukijan kita sudah bersama Bapak Cornelius Mujito. Pak Cornelius Mujito ini merupakan Wakil Ketua FKUB Kota Jambi. Betul. Selamat sore. Ini manggilnya apa nih Pak? Pak saja. Pak saja. Iya, yang paling gampang kita. Yang paling gampang. Alamat, ya. Baik, siap. Pak, gimana sehat Pak? Puji Tuhan sehat, sukacita, dan hari ini penuh dengan kegembiraan. Wah, luar biasa. Iya, betul. Berarti sudah kumpul sama keluarga. Aduh, Kalau tadi kan ya. Pak Tukijan kan anaknya dari Aceh datang ke Betul, Jambi. iya. Kalau Bapak gimana keluarganya, Pak? Kebetulan anak saya yang pertama dan ketiga memang di Jambi. Tetapi pada hari Natal ini biasanya Senin berangkat kerja, Iya. ini tanggal merah otomatis kumpul bareng. Kumpul bareng. Lalu yang nomor 2 di Lampung, tapi tadi sudah video call cukup lama dan kami pokoknya selalu komunikasi dengan baik. Itu yang ditunggu. Biasanya kalau udah kumpul bareng tuh yang asiknya itu Pak bisa Betul. makan bareng. Betul Pasti sekali. kue juga banyak di rumah Pak ya. Lumayan. Pokoknya hari ini kami mengistilahkan warung gratis. Wah, gratis. Nah, bisa nih habis ini kita langsung ke rumah Bapak ya. Boleh ya. Baik, selanjutnya di sebelahnya. Ini saya takjub juga. Biasanya beliau duduknya di sini, tapi sekarang jadi narasumber atau tamu. Kita sudah bersama Dapot Silalahi. Selamat sore, Dapot. Selamat sore. Tapi kabarnya Pak, kalau Bapak kan di Jambi Pak ya. Tapi Bapak aslinya tadi Magelang. Magelang. Bapak Jogja. Berarti Bapak nggak pulang kampung. Ini teman kita satu ini mau pulang kampung katanya. Besok ya. Betul nggak sih pulang kampung, Betul. Dapot? Jadi rencana pulang kampung sekeluarga Amzol besok. Tapi dari tadi malam, mulai malam Natal sampai hari ini, puji Tuhan berkumpul dengan keluarga. Itu momen yang luar biasa karena kami kakak beradik itu ada salah satu yang di Bali, terus ada juga yang di Jakarta. Terpencar ya. Tapi puji Tuhan, Tapi kebanyakan di Jambi ya. Pak, kebanyakan ya? di Jambi. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan besok akan berangkat. Oke, siap. Semoga ya perjalanannya lancar, sehat, dan juga selamat sampai tujuan sehingga bisa bertemu dengan anggota keluarga yang ada di luar Jambi. Baik. Amin. Nah, untuk pemirsa nantinya juga yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin sharing juga bagaimana pengalaman Natalnya, kegiatan Natalnya di tahun 2023 ini, bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baiklah, saya ke Pak Tukijan terlebih dahulu nih Pak Tukijan. Mungkin mau memberikan ucapan Natal dulu karena kan hari ini tuh sepertinya ramai keluarga yang nonton dan keluarga yang jauh mungkin yang tidak sempat ini ya untuk bersilaturahmi tapi bisa lewat televisi. Silakan Pak Tukijan. Iya, selamat sore Pastor, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat sekalian. Kami dari sini mengucapkan selamat Natal, semoga kita semua berbahagia, bersukacita,
dan juga kita mendapat berkah-berkah yang melimpah sehingga makna Natal, manfaat Natal ini bisa kita hayati dan kita bawa ke masyarakat, membawa damai dan sejahtera sehingga masyarakat menjadi lebih baik dan lebih rukun. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, silakan Pak mau mengucapin selamat Natal dulu. Para pastor, bruder, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami dari TVRI Jambi Iya. mengucapkan selamat Natal tahun 2023 serta menjelang tahun baru 2024. Semoga suasana sukacita, kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan dapat kita rasakan karena bersumber dari Allah yang hadir pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini Dapot juga katanya mau ngucapin selamat Natal untuk pacarnya ya. Iya, cocok ya Pak ya. Silakan Dapot. Baik, selamat Natal tahun 2023 buat kita semua, seluruh umat Kristiani yang merayakan hari Natal, dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga damai Natal selalu ada di sekitar kita, kasih Kristus selalu ada menyertai kita, dan di momen Natal yang spesial ini kita jadikan Natal sebagai tali kasih di antara kita semua, yang jauh mendekat, yang dekat makin dekat lagi. Jadi Dapot semenjak jadi narasumber agak lancar ngomongnya. Makin lancar ya, mantap, luar biasa ya. Tapi saya penasaran juga nih Pak Tukijan, kalau untuk aktivitasnya Natal ini apa saja sih? Katanya dimulai dari tadi malam ya, ada misa Natal, terus ada, kalau dulu pada saat Covid kan dibagi ya, ada persesi untuk datang ke gereja. Tapi sekarang gimana Pak Tukijan? Sebenarnya sebelum perayaan Natal itu kalau kami dalam gereja Katolik itu ada persiapan, namanya masa Advent. Advent itu artinya penantian selama 4 minggu berturut-turut, jadi menantikan kehadiran Yesus. Di dalam penantian itu, persiapan itu, kami di wilayah-wilayah, di lingkungan-lingkungan itu mengadakan pertemuan-pertemuan, lalu di situ mendengarkan firman Tuhan. Itu Hamin berapa Pak? Mulai 4 minggu sebelum Natal. 3 Desember. Jadi sebelum, ya mulai 3 Desember. Dari 3 Desember ya. Itu sudah ada persiapan-persiapan, jadi bukan hanya pada saat Natalnya saja, tetapi jauh sebelumnya, 4 minggu sebelumnya itu sudah ada persiapan, mendengarkan firman Tuhan, sharing bersama, dan biasanya dalam pertemuan-pertemuan itu ada tema tertentu yang didalami, umpamanya seperti kami Keuskupan Agung Palembang itu lebih menekankan kepada keluarga, keluarga Kristiani sebagai gereja paling kecil. Nah, disitulah disaringkan bagaimana keluarga itu bisa dibentuk supaya kuat, begitu luar biasa, begitu kokoh, karena di dalam keluarga itulah hakikatnya itu bisa dibentuk, dibangun, lalu juga dikembangkan, ditumbuh kembangkan iman seluruh anggota keluarga. Maka kalau keluarga kuat, gereja hakikatnya itu kuat. Itu persiapan-persiapan itu direnungkan selama 4 minggu berturut-turut yang dikatakan masa Advent atau Adventus. Lalu setelah itu baru perayaan Natal yang tadi malam. Untuk di gereja Katolik Santa Teresa itu 2 kali. Berarti itu puncaknya tadi malam? Ya? Puncaknya tadi malam 2 kali, lalu paginya itu juga 2 kali, jadi 4 kali, lalu 4 kali pada hari ini dan juga tadi malam. Karena kalau sekali itu tidak muat, tidak muat, maka 4 kali akhirnya. Kalau tadi malam dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau tadi malam itu jam 4, selesainya sekitar jam 6. 2 jam ya Pak ya? 2 jam, lalu yang jam 8 itu sekitar jam 10 juga. Tadi malam kan hujan lebat kami. Iya. Luar tapi gimana, biasa. tapi tetap lancar ya Pak ya? Tetap penuh, tetap lancar, seluruh acara bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ini meskipun ada cuaca buruk, cuaca tetapi tidak mengganggu kehikmatan ya. Tidak, umat tetap fokus. Fokus pada waktu doa-doa yang dipanjatkan itu. Itu. Kalau tadi siang itu jadwalnya gimana Pak? Kalau siang tadi, atau pagi sih? Kalau pagi ya itu 6:30 dan jam 9. Jam 9 itu Natal anak-anak. Natal anak-anak, di situ anak-anak yang ada di Gereja Santa Teresa Jambi merayakan Natal bersama-sama pada saat itu, membawa bingkisan lalu dipersembahkan
kepada kanak-kanak Yesus, disitulah ada sukacita di antara Iya, mereka. Iya, itu. disitulah ada ajang berbagi kebahagiaan. Berbagi di sana kebahagiaan ya, itu. Oke, nah sekarang saya tanya sama Bapak sebelahnya ya. Ya, Pak, kalau Bapak satu gereja dengan Pak Tukijan atau beda nih? Kebetulan di kota Jambi, itu setelah Santa Teresia ibu kami, Iya. itu gerejanya sekarang berumur 88 tahun, lalu sekitar 15 tahun lalu mencoba dimekarkan. Iya. Dan berhasil dimekarkan di wilayah barat, tepatnya yaitu di Kenali Asam. Sekarang pemekaran barunya ini termasuk Kelurahan Talanggulo, Lingkar Barat. Di Lingkar Barat. Ya, gereja di yang situ. besar itu. Itu mulai dibangun, kami mendapatkan IMB itu 2013. Selama 12 tahun kami berjuang bersama tokoh-tokoh pendahulu kami dan akhirnya pemerintah mengabulkan. Nah, kami persis dengan yang dikatakan Pak Tukijan tadi, Iya. semalam kami 2 kali, mulai jam 17 atau jam 5 sore, Iya. sampai kurang lebih jam 7 malam. 7 malam, itu yang season pertama. Lalu yang kedua, itu untuk anak muda, itu mulai jam setengah 9 sampai setengah 11. Kebetulan kami di FKUB Kota, kami diminta untuk mengatur jadwal kunjungan Forkopinda. Nah, Forkopinda tahun ini berkunjung ke sekitar pasar, yaitu Gereja Santa Teresia. Ada Ibu PJ ya Pak Tukijan. PJ Wali Kota tadi datang ya. Seluruh dengan Forkopinda. Sementara dari provinsi, Pak Gubernur, Danrem, kemudian Kapolda, pokoknya Forkopinda Provinsi semalam berkunjung ke gereja kami Santo Gregorius Dan di Agung. Lingkar Barat ya. Lingkar Barat. Jadi sungguh perhatian luar biasa dari pihak pemerintah sehingga kami sungguh bisa melaksanakan peribadatan dalam Misa Kudus dengan amat sangat nyaman karena keamanan terjamin. Ini kan perhatian pemerintah yang luar biasa gitu ya Mas ya. Iya. Jadi memang sudah terjamin keamanannya sudah dijaga sama Betul. anggota. Iya. Karena tidak hanya malam Natal ya Pak ya, Tidak tetapi hanya. juga beberapa hari sebelumnya sepertinya sudah ada yang jaga Sudah, gereja Pak ya. bahkan ada posko di depan gereja kami. Kebetulan kami memang mencoba untuk dibagi supaya ya seimbang, tetapi tetap orang pilih yang pertama. Iya. Sehingga daya tampung gereja kami dalam kondisi normal itu sekitar 1.300, semalam itu 2.000 lebih. Wah, rame. Ya, Ada peningkatan nggak Pak dari tahun kemarin Pak? Luar biasa Luar peningkatan biasa. tahun Berarti ini. banyak yang balik kampung kayaknya Pak ya. Sementara yang dari Jawa pada pulang, guru-guru Sapirus pulang ke kampung halaman ke Jawa, Iya. tapi yang anak-anak kuliah di luar pada pulang ke Jambi. Pada pulang ke Jambi. Contohnya tadi putra Pak Tukijan. Iya, betul, dari Aceh ya Pak ya. Ini kan luar biasa karena sukacita tadi ya, bersama dalam keluarga itu. Oke, Maka baik. semalam itu kami dalam misa pertama disebut malam Vigili Natal, itu sampai ada yang terpaksa di jalan depan gereja yang aspal itu ya udah Iya. gelari tikar. Yang penting kami bisa Yang ikut penting bisa ikut. perayaan ini. Ini kan semangat yang luar biasa. Nah, maka saya pikir memang kami berterima kasih kepada pihak pemerintah yang selalu memperhatikan kami dengan ya menjaga, dengan menyapa, ini Iya. kan tanda kehadiran Iya, kami betul sekali. bisa membangun bersama-sama. Saling Begitu, Mas menghargai Ahmad. juga Pak Betul ya. sekali. Bagaimana ya. keberadaan ataupun aktivitas dari masing-masing agama yang Iya. ada di Jambi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga penasaran nih bagaimana aktivitas Natalnya dari Dapot Silalahi. Usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas tema kita pada hari ini yakni Indahnya Natal 2023. Tadi kita juga sudah sempat mendengarkan cerita dari kedua orang narasumber perwakilan dari FKUB Jambi dan juga Kota Jambi. Bagaimana untuk kegiatan-kegiatan Natal yang memang sudah dilaksanakan 4 minggu sebelumnya. Ternyata ada persiapan-persiapannya dan di situ juga ada sebuah tema yang disiarkan seperti itu kepada umat.
Muhammad, dan tadi salah satunya seperti kata Pak Tukijan mengangkat tema tentang keluarga ya Pak ya. Baik, tadi kita sempat terputus ya bersama Dapot Silalahi nih. Nah, bagaimana nih kalau untuk Dapot untuk aktivitas Natalnya tadi malam atau tadi siang atau tadi pagi? Jadi mulainya Ibadahnya. dari tadi malam. Dari tadi malam ya? Iya, kalau dari tadi malam itu ibadah malam Natal, sama seperti yang Bapak Tukijan dan Pak Cornelius sampaikan, kita mulai ibadah itu jam 5 sore, kemudian ibadah kedua itu ada di jam 8 malam. Kalau si Dapot dapatnya jam berapa? Kalau tadi malam ibadah jam 8 malam, Jam karena 8 siap-siap malam. dulu, siap-siap kan buat kue, buat makanan, untuk makan malam bersama Pak. Pantesan agak sibuk ya tadi malam ya. Jadi tadi malam ibadah malam Natal, selesainya itu jam 10, dan apresiasi juga dari pemerintah seperti Pak Cornelius sampaikan, tadi malam juga ada kunjungan dari Forkopimda Amzol. Bersyukurnya Ibu PJ Wali Kota datang beserta seluruh Forkopimda, ada Pak Kapolres dan yang lain. Ketemu Pak Tukijan nggak tadi malam? Atau belum notice? Bukan, karena beda gereja. Oh, beda Mas gereja. Amzol. Oh, Iya. sorry. Kalau saya di GPIB, kalau Pak Tukijan ada di Santa Teresia, Oke. kalau Pak Cornelius ada di Baik. Santo Gregorio. Tapi masih deketan nggak sih lokasinya? Kalau lumayan dekat. Lumayan dekat Kalau ya. Jambi masih dekat. Dalam satu kota. Masih satu kota. Iya, betul. Jadi kalau tadi pagi itu ibadah perayaan Natalnya itu ada di jam 10 pagi, dan ibadah yang kedua juga ada di jam 5 sore hari ini. Bahkan di tanggal 26 besok pun kita tetap ada satu kali sesi ibadah itu dari gereja untuk memberikan ibadah kepada mungkin ada sanak keluarga yang tidak sempat atau tidak hadir hari ini merayakan ibadah Natal. Jadi boleh datang besok. Kalau dapat ngerasain Natal tahun ini seperti apa? Bagaimana dengan perbedaan dari Natal-Natal sebelumnya? Kalau Natal tahun ini momen yang spesial Amzol untuk saya, karena saya bersyukur bisa kumpul sama orang tua, khususnya ibu, terus juga bisa kumpul sama keempat saudara saya. Kebetulan saya sendirian laki-laki, 4 orang Berarti perempuan yang di Bali semua. perempuan juga? Yang di Bali perempuan juga. Jadi pulang semua ke Jambi, dan baru kali ini kita rencana untuk pulang kampung rame-rame. Besok mau pulang kampung kemana? Rencana kita ke Bangka Belitung dulu. Bangka Belitung. ke Bangka Kayaknya lama nih Pak turnya Pak. Dari Bangka Belitung biasanya merembet-rembet lagi nih. Betul, merembet-rembet. Napak tilas. Napak tilas. Mumpung kesempatan sama keluarga. Mumpung libur, kita sama-sama jadikan momen Natal ini momen kumpul keluarga. Nah, biasanya kan kami ya sebagai umat Islam itu sebelum Idul Fitri ataupun Hari Raya itu ada ziarah ke makam. Nah, bagaimana dengan Dapot? Ada ziarah juga nggak? Tentunya ada Amzol, Ada, karena saya juga dari tahun 2010 maaf, di bulan Desember juga saya bersyukur sudah 13 tahun berlalu almarhum ayah, dan dulu ayah saya almarhum itu tepat di momen kita Natal. Jadi saya bersyukur tahun ini sudah 13 tahun saya lalui, dan kemarin kita juga sudah ziarah rame-rame dengan keluarga, dan itu sebuah anugerah Tuhan. Kalau saya bilang anugerah Tuhan, karena 13 tahun sampai sekarang ini nggak mudah. Iya betul. Karena pasti berbeda ya ketika dulu Natal ada sosok ayah, tapi Betul. ketika Natal berikutnya tidak ada sosok ayah pasti terasa sekali ya. Betul sekali. Amzol. Kehilangan sekali ya. Tapi memang terus memberikan doa-doa terbaik ya untuk ayah ya Pastinya, di hari pastinya. Natal ini ya supaya ayah juga tenang di sana. Betul. Ya. Dan kita pun ada, kalau dulu masih ada almarhum ayah, kita tetap melakukan tradisi yang sama. Itu setiap malam Natal kita kumpul keluarga, itu kita ada seperti sesi curhat. Jadi masing-masing sanak keluarga itu kita ungkapkan apa yang dalam isi hati kita, saling bermaaf-maafan. Gitu. Itu Berarti tradisi sama yang juga dari ya dulu. saling memaafkan. ya. Betul. Terutama anak kepada orang tua. Betul. Ya. Betul. Jadi memang terasa banget ya damainya Natal itu ya di Damainya keluarga Natal. Dapot ya. Di sinilah momen kita untuk maaf-maafan. Mungkin selama ini kita punya salah, kita punya hilap, kita sampaikan. Tadi malam itu sudah sampai nangis-nangisan juga. Karena pastilah ya sebagai manusia biasa ada salah ada khilaf. Betul. Terutama kepada orang tua dan juga kepada keluarga-keluarga lain. Betul. Ya. Oke, nah ini kalau masih membahas terkait dengan silaturahmi ya, saya ke Pak Tukijan lagi nih. Pak Tukijan, kalau Pak Tukijan setelah selesai ibadah Natal, selanjutnya Bapak bagaimana melanjutkan silaturahminya Pak dengan keluarga Pak? Begini, jadi kebiasaan kami setelah
Natal. Tadi malam kebetulan kami mengikuti misa yang pertama. Lalu hari berikutnya seperti hari ini kami biasanya di rumah karena kebetulan kami kan termasuk orang yang sudah dituakan. Jadi Ngumpulnya di rumah Bapak ya? Tamu itu begitu luar biasa. Apalagi menantu saya kan Batak juga. Iya. Wah, sudah kalau menantu Batak yang penting di situ ada tikar ya. Di situ begitu datang itu bukan hanya 5, 6, 7 satu rombongan besar, tetapi itulah keakraban saat-saat yang begitu bahagia sekali pada saat itu. Lalu di situ bisa saling cerita karena pengalamannya begitu banyak luar biasa, di mana-mana punya pengalaman masing-masing, di situ bisa sharing bersama. Jadi hari seperti hari ini mulai pagi tadi jam 9 itu sudah banyak yang datang. Demikian juga sampai saya mau berangkat ke sini saja Masih ada yang datang ya. Terus Bapak bilang, maaf saya lagi syuting. Sampai nanti malam itu biasanya, sampai nanti malam. Demikian juga dari keluarga-keluarga Katolik, demikian juga mereka pasti pada datang. Lalu bukan hanya hari ini, tapi juga hari besok tanggal 26 itu pasti masih lebih ramai lagi. Dan juga kami kebetulan ada semacam program untuk Santa Teresia khususnya untuk yang lansia-lansia. Itu kami mengadakan Natalan khusus lansia. Nanti tanggal 8 Januari itu akan diadakan Natalan lansia, dan biasanya yang hadir sekitar 250 sampai 300. Termasuk mereka-mereka yang kebetulan dalam kondisi tertentu tapi diantar oleh keluarganya. Dan saat itu saat-saat yang sangat menyenangkan sekali karena para lansia kan jarang bertemu. Itu dari mana aja Pak lansia? Itu dari paroki Santa Teresia aja. Jadi paroki Santa Teresia kan ada 14 atau 15 wilayah. Di situ yang sudah lansia 60 tahun ke atas, mereka berkumpul lalu misa bersama dengan penuh sukacita, lalu mereka bisa bercerita, banyak cerita pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi hari pertama, hari kedua biasanya tamu itu tetap mengalir, apalagi Pak Mujito itu juga sama saja, begitu sampai malam biasanya Mas, sampai malam biasanya sampai jam 10-an. Nah setelah jam 10 berarti memang open house ya Pak ya? Oh iya. Itu mereka pada berdatangan, bahkan boleh dikatakan banyak cerita pengalaman masing-masing dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Jadi paling tidak 2 hari. Ya, seperti yang dikatakan Mas Dapat tadi, benar juga. Apalagi tradisi Batak kan, biasanya kumpul, lalu di situ bercurhat bersama, saling memaafkan kalau ada konflik satu dengan yang lain, lalu rangkul-rangkulan. Disitulah damai, disitulah ada sukacita, disitulah semua masalah-masalah yang muncul bisa disatukan kembali, diselesaikan kembali. Karena menantu saya Batak, yaitu Purba. Ya, pura-pura Batak. Benar-benar Batak ini. Enggak pura-pura ya Pak ya? Pura-pura Pak. Iya, itu kebetulan itu kumpul. Hanya berkaitan dengan berdoa di makam memang itu boleh dikatakan kebiasaan. Tapi kalau kami dalam gereja Katolik itu ada 1 hari khusus untuk berdoa, mendoakan mereka yang sudah kembali pada Tuhan, yaitu tanggal 2 November. Yaitu doa arwah orang beriman. Jadi pada saat itu semua orang Katolik yang sudah dimakamkan, khususnya di kilometer 12, kami kan makamannya di kilometer 12, mereka didoakan di sana, ada misa kudus di sana. Jadi selain pada hari besar seperti Natal itu juga mengirim pada mereka yang sudah mendahului kita, tetapi ada hari khusus yaitu hari arwah orang beriman di tanggal 2 November, itu mesti diadakan misa di pemakaman Makaman itu kilometer 12. Oh iya, jadi saya pernah kesana sukacita. soalnya. Ya,
yang ada rake and fish. Iya. Lalu ada patung Yesus. Iya, di situ Oke, Pak ya. itulah. Jadi terus mendoakan juga Pak Iya, ya, iya, pasti, untuk pasti. keluarga-keluarga yang sudah Keluarga yang- mendahului di momen ini. Jadi tidak hanya mendoakan orang yang telah mendahului, tapi juga mendoakan orang-orang yang masih ada Yang masih supaya ada tetap juga. sehat, Betul, ya, betul tetap sekali. selalu diberikan keberkatan. Iya. Ya. Oke, Oke. oke. Nah, kalau tadi kan ada open house nih di rumah Pak Tukijan. Iya. Kalau Bapak seperti apa Pak di rumahnya, situasi sekarang gimana Pak? Sama. Sudah ada telepon nggak nih? Disuruh pulang. Kebetulan tadi saya ikut misa yang Pak Ano jam 7.30 selesai, lalu saya masih ada dengan teman-teman ngucapin salam-salaman. Iya. Karena yang semalam itu kebetulan selesai yang season pertama dikurung hujan. Jadi kesempatan bertemu dengan banyak umat lalu salam-salaman, tapi Iya. yang semalam belum datang tadi pagi datang kembali salaman. Baru dapat sekitar orang 20, saya ditelepon. Pak, saya sudah di halaman rumah Bapak. Oh iya, saya sebentar pulang. Saya pulang sampai rumah, teman kami dari Ansor Tanjab Timur, Iya. yaitu Bang Amin, WA. Pak Di, tolong kirimi Sherlock, saya mau ke Mau rumah datang Pak ya. Di. Datang tadi. Begitu sampai rumah, kontak Mas Parman, Ketua Banser Kota. Pas mau berangkat, motornya bocor. Waduh. Terus akhirnya Mas Parman WA, saya nanti malam saja Oh, lah Pak Di. dipending nanti malam. Malam kan masih buka, oh masih. Masih. Saya bilang gitu. Jadi betul bahwa Natal itu bagi kami memang kesempatan untuk saling silaturahmi. Di situ sungguh kami tidak membedakan khusus untuk yang sesama Katolik atau Kristiani, tapi siapapun yang datang kesempatan yang baik. Dan tidak mungkin akan ditanyakan ada perlu apa kok datang ke rumah saya. Iya. Tetapi kalau hari biasa pasti ada apa, ngantar undangan kah? Betul. Kalau ini ya sudah, silakan masuk. Yuk kita apa adanya, kita minum, kita ini. Jadi sungguh bahwa Natal dengan tema untuk Keuskupan Agung Palembang kali ini mengambil tema yaitu setia seperti pendahulu kita. Nah, pendahulu kita itu pasti tokoh-tokoh yang hebat. Dan dalam gereja Katolik pendahulu kita adalah pasti Yesus Kristus yang menebus kami, yang kita rayakan pada hari ini. Itu untuk Keuskupan Agung Palembang. Iya. Sementara tema dari KWI dan PGI yang tingkat nasional adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Maka kalau sukacita ya wajar, memang temanya adalah seperti pendahulu, lalu Allah itu dimuliakan agar di bumi itu terjadi damai sejahtera. Siapapun yang kita jumpai, apapun sukunya, apapun agamanya, kita adalah saudara. Dan Itulah. harus menebarkan kedamaian. Yes, Ya, Pak, betul ya. sekali. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali nih pemirsa perbincangan kami bersama 3 narasumber yang sudah hadir usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Dan kita masih membahas tema kita hari ini adalah indahnya Natal 2023. Seindah wajah-wajah narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Kalau saya lihat memang membawa kedamaian semua Pak ya. Amin. Harus begitu Mas. Wajah damai lah. Iya betul. Nah tadi kan Pak Tukijan dan juga Bapak tadi kan sudah menyampaikan bahwa adalah orang yang dituakan. Banyak tamu yang datang ke rumah. Kalau dapat sepertinya bukan orang yang dituakan nih kalau saya lihat. Kalau dapat udah kemana aja nih? Dan biasanya ngumpul pertama kali pada saat momen Natal itu ke rumah siapa dulu? Baik, jadi kalau kita Amzol
ngumpul pertama kali itu tentunya tadi malam. Bahkan tadi malam pun sebelum kita ke gereja sudah ada tamu, Pak. Jadi kita pun yang mau berangkat ke gereja, untungnya waktu itu kita prepare setengah jam sebelum ke gereja. Tapi karena ada tamu datang, kita tetap terima, Pak. Iya. Kayak Pak Cornelis sampaikan, nggak mungkin ada tamu datang kita tanya mau ngapa. Iya, udah otomatis. Iya, udah otomatis. Siapa tahu kan dapat Pak RT di sana. Betul. Dan bukan tadi malam aja, Amzol. Tadi pagi luar biasa. Setelah kita pulang gereja pun tetangga pun yang bukan umat Kristiani, ada Muslim dan ada juga Hindu juga datang ke rumah. Karena Ini kode sebenarnya karena saya belum ke rumahnya, Pak. harus ya. Habis ini harus ke rumah. Cocok. Nanti malam loh. Betul. Jadi tetangga-tetangga sudah ke rumah, terus juga keluarga-keluarga jauh sudah ke rumah. Jadi memang Natal tahun ini membawa keberkahan. Jadi seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi juga, di momen Natal ini kita bukan memandang dari suku mana, dari agama mana, tapi ini kita keberagaman jadi satu. Jadi kita yang mau ke rumah, ayo silakan. Rumahnya di Pasir Putih. Konteksnya adalah silaturahmi. Sama-sama memberikan sukacita dan juga kebahagiaan. Betul. Terutama untuk tuan rumah ya. Betul. Rasanya itu bahagia, Amzol. Kalau orang datang rumah, bertamu, kita sharing-sharing, kita juga jadi menambah teman, menambah teman, menambah relasi. Tapi ada nggak tamu yang sudah lama dinantikan kehadirannya pada saat momen Natal ini, akhirnya datang juga, bisa silaturahmi lagi, bisa bercanda lagi? Kalau tamu yang sudah lama dinantikan mungkin datangnya akan besok. Itu ada keluarga dari Medan. Nanti dia memang kebetulan lagi di Pekanbaru, nanti akan datang ke rumah dulu besok. Nah itu dinantikan karena sudah lama tidak main ke rumah. Jadi berapa hari sih sebenarnya kalau untuk perayaan Natal ini? Biasanya kalau untuk silaturahmi gitu? Kalau berapa harinya itu tentunya sama kayak hari raya Idul Fitri, Lebaran, Amzol. Kalau formalitasnya kan di kalender libur kan 2 hari. Iya, 2 hari, 25, 26. Kita maunya sampai 5 hari, Pak. Sampai tanggal 30 kita terima tamu. Karena jujur Amzol, kalau 1 hari itu banyak sekali tamu. Jadi ada hari Natal hari pertama, kemudian ada hari kedua, bahkan di hari ketiga, hari keempat pun ada juga tamu yang datang masih ke rumah. Dan seperti yang sudah sampaikan, nggak mungkin kita tolak, pasti kita ayo. Kita pasti jamu. Jadi, sebagai tuan rumah yang baik ya. Betul. Baiklah, saya ke Pak Tukijan lagi nih Pak. Tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa ada tema secara nasional Pak. Betul, yakni kemuliaan dan damai sejahtera di bumi. Betul. Nah sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari tema ini kalau dari Pak Tukijan? Iya, jadi intinya kan begini, bahwa kedatangan Yesus itu suatu peristiwa yang ajaib. Dan kedatangan Yesus itu kan tidak tiba-tiba, tapi 700 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah dinubuatkan bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang, dan ini bisa kita baca di kitab nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya. Di sana juga dikatakan, di situ dinubuatkan. Lalu berkaitan dengan tema itu, kedatangan Yesus itu hakikatnya adalah tanda kehadiran Allah. Allah hadir dalam diri Yesus sebagai manusia, dan ini mau mengatakan apa kepada kita? Allah yang agung, Allah yang tidak terselami, Allah yang jauh, ya. Tetapi ternyata Allah mau lahir seperti manusia yang dialami manusia. Bahkan kelahirannya pun ini sangat terbatas sekali. Artinya tidak di tempat yang bagus, karena mencari tempat penginapan pun tidak ada. Akhirnya kan Yesus lahir di kandang domba, di palungan. Mau mengatakan apa? Palungan itu kan tempat untuk memberi makan hewan, artinya memberikan kehidupan. Jadi kedatangan Yesus hakikatnya juga memberikan kehidupan. Nah, kehidupan di sini dalam artian bisa jasmani, sekaligus juga kehidupan dalam artian rohani. Dan kehadiran Kristus itu membawa damai dan sejahtera, merubah apa yang ada dalam masyarakat yang pada saat itu tentu saja perlu ada perbaikan-perbaikan. Contoh, sebelum kehadiran Kristus, ini mungkin pada saat itu hukum yang berlaku dalam tanda petik, ini hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, kehadiran Kristus di situ itu merubah, membaharui
Maka hukum yang dibawa oleh Kristus itu adalah hukum kasih, mencintai sesama manusia. Bahkan dengan musuh pun, di situ kan Yesus mengatakan, cintailah musuh-musuhmu, berdoalah kepada mereka. Nah, dalam hal ini, dari tema ini, bahwa untuk memuliakan Tuhan yang maha tinggi, yang agung itu, tentu harus dijabarkan, dipraktekkan dalam hidup konkret, yaitu menciptakan suatu kedamaian dan kesejahteraan yang ada di bumi. Dengan menciptakan itu berarti kita memuliakan Tuhan yang maha tinggi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan dengan praktek hidup di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa membawa damai, membawa sukacita, membawa kegembiraan, supaya mereka juga merasakan damai dan sejahtera. Itulah sebabnya tema ini sangat cocok sekali, bahwa kehadiran Kristus ini menghantar kita, membawa kita supaya membawa damai dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, di bumi kan, tengah masyarakat, hakikatnya itu sebagai bukti untuk memuliakan Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi. Itu tema yang ada. Oke, damai Pak ya, berarti hubungannya tidak hanya dengan manusia, tapi ini juga nanti dengan hubungannya Tuhan. dengan Tuhan, seperti itu Pak. Nah, Tuhan. saya ke Bapak. Nah, kalau kita lihat Pak di tahun depan ya Pak ya, kita kan akan memasuki tahun politik. Betul. Dan di sana juga nanti ada pilpres dan juga pilkada. Betul seperti itu. Lalu seperti apa ajakan kepada umat Kristiani pada momen Natal ini? Karena kalau beda pilihan itu kan biasa, tapi jangan sampai beda pilihan ini malah menyebabkan konflik, malah menyebabkan tidak damai. Nah, lalu seperti apa Pak yang dianjurkan kepada umat Kristiani Pak? Jadi kebetulan kami punya yang namanya tempat untuk sidangnya para uskup seluruh Indonesia, yaitu KWI. Yang ketuanya sekarang adalah Monsinyur Benyamin dari Bandung. Di sana sudah dikasih garis-garis pilihan, monggo bebas, itu hak pribadi masing-masing. Tetapi cobalah melihat yang layak untuk menjadi pemimpin itu ada 7 prasyarat. Pasti diantaranya nasionalisme, track recordnya baik, lalu semuanya dirangkul, tidak memihak golongan dan kepentingan masing-masing. Intinya adalah nasionalis. Maka kami di gereja memang tidak boleh untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya politik praktis. Karena itu agak sensitif ya Pak. Karena itu sensitif, apalagi tempat ibadah kan memang tidak boleh. Betul. Lalu di pertemuan-pertemuan yang tadi dikatakan Pak Tugijan bahwa ada 4 kali pertemuan, kami mengharapkan supaya kita berperan aktif. Datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, memilih sesuai dengan pilihan yang sudah kita ketahui. Beda pilihan sangat wajar karena kita memang punya keunikan. Betul. Tetapi jangan karena beda pilihan lalu kita menjadi berselisih. Siapapun yang jadi tetap itu adalah pemimpin kita. Maka harus mau menerima dengan lapang dada, dan kita harus bersyukur bahwa semuanya ada yang dipilih dan ada yang memilih. Maka jangan sampai karena beda pilihan lalu menjadi tidak bersaudara. Betul, malah jadi konflik, malah jadi pecah ya Pak ya. Menjadi konflik, menjadi pecah, ini merugikan kita. Maka yang terpenting satu, bahwa yang sudah punya hak pilih mesti datang ke tempat TPS, memilih sesuai dengan apa yang sesuai hati nurani. Sesuai hati nurani. Tidak usah saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena mereka sudah tahu kok siapa sih pemimpin calon presiden yang baik, siapa sih caleg yang baik, dan seterusnya. Masing-masing ada kualifikasi versi sendiri ya Pak. Benar sekali. Maka sekali lagi di gereja memang kami tidak boleh untuk menyampaikan di mimbar, itu memang kode etiknya begitu ya Pak Tugijan. Tetapi kami yang umat biasa, dikatakan awam, ini boleh memberikan pengarahan, boleh memberikan pencerahan dengan tanpa berpengaruh
yang negatif. Jadi begitu Mas. Jadi nggak ada sedikit pun mengarah ke politik praktis, Oh, Pak, iya, ya. iya. Yang memang menyinggung hal-hal politik itu tidak ada, karena nanti bakal bahaya juga nih Pak. Bahaya dan Ketika sensitif. seorang pemimpin di suatu gereja, ya, itu malah nantinya ada arahnya ke satu ini calon, Betul, ya, itu nanti menimbulkan. bahaya ya Pak. Betul sekali, dan di aturan memang tidak boleh. Betul. Maka kami di Gereja Gregorius Agung pada hari Senin tanggal 18 Desember itu Bapak Kapolda kita, Pak Rusdi Hartono, hadir ke sana, lalu tokoh-tokohnya kami undang, yang intinya adalah menyambut Natal ini harus dipersiapkan dengan baik-baik, aman, damai, dan membawa berkat bagi sesama. Karena kehadiran tadi yang dijelaskan oleh Pak Tukijan, bahwa Yesus hadir, Putra Allah hadir ini kan karena Allah itu mencintai manusia. Manusia itu saking bandelnya lah, saya mau mengatakan. Lewat Nabi Ibrahim tidak berhasil, lewat Nabi Musa dengan peristiwa-peristiwa yang macam-macam tidak berhasil, juga lewat Nabi Nuh dengan air banyak, manusia belum sadar, maka tetap Allah mencintai, mengutus putranya supaya bisa bersama-sama dengan kita manusia ini. Lalu, oh, yang dikehendaki Allah itu adalah kasih, kata Pak Tukijan tadi. Tidak ada hukum dendam. Dalam Injil kami dikatakan, kalau ditampar pipi kirimu, berikan yang kanan. Ini artinya apa? Artinya bahwa sudahlah, kita nggak usah ada rasa dendam, rasa sakit hati. Dengki, ya, Pak, ya. Tetapi hendaknya kita saling melayani satu dengan yang lain. Kalau orang sudah mampu saling melayani, pasti di sana ada saling menghargai, saling menghormati, dan saling peka satu dengan yang lain. Kata orang Jawa itu saling legowo juga, Pak. Ya. Nah, itu hebat sekali. Memang NKRI itu kelas. Keberagaman tadi ya. Iya, Betul. Lillahi Orang Islam ta'ala. lillahi Iya, ta'ala, ya. Oke. Nah, kalau dapat nih sebagai generasi muda, kan momen Natal ini kan berulang terus setiap tahun, selalu ada. Nah, bagaimana cara dapat sebagai generasi muda supaya momen Natal ini nantinya juga bisa meningkatkan keimanan dan juga bisa meningkatkan hal-hal baik ke depannya? Jadi kalau dikatakan sebagai generasi muda, mungkin kita lebih ke saling menghargai, Amsol. Karena di zaman atau di era saat ini pun banyak anak-anak muda yang malah terjerumus, malah mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan, gitu. Jadi saya pun sebagai generasi muda berusaha untuk memaknai Natal ini sebagai suatu momen untuk saling menghargai. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika memang apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita tuai nantinya. Ketika mungkin di hari raya Lebaran, Idul Fitri, saya pun menghargai teman-teman umat Islam. Saya juga ikut silaturahmi ke rumah mereka. Betul, Pak. Soalnya kalau saya Idul Fitri, Pak, saya selalu dikasih kue sama dapur. Sebaliknya, Pak, ketika hari Natal ini Amzol yang ngasih kue ke saya, Pak. Jadi Ini ya, indahnya. ini biasa, saling Pak. tukar kado, Pak. Jadi di sini momen Natal ini yang benar-benar menghargai keberagaman, Pak. Jadi nggak mandang suku apapun, nggak mandang agama apapun. Dari situlah terlihatnya mungkin sepele, Pak. Cuman dari situ kelihatan kasih sukacita kita di momen-momen yang berbahagia ini, kita masih sama-sama saling menghargai. Bahkan disempatin tadi, Amzol pun sampai mempersiapkan kuenya baru dimasak, Pak. Fresh from the oven. Memang malam nanti. Jadi ini masih bahas kue ya? Masih bahas kue. Kalau tadi pagi tiba-tiba ada yang ngantar kue, Pak. Ternyata tulisannya Amzol. Saya kaget. Katanya baru dimasak, baru dipanggang, Pak. Jadi nanti malam Amzol ikut nikmati juga, Pak. Soalnya baru kenal sama bapak yang dua ini baru hari ini. Kalau udah lama pasti diantar juga. Iya. Janji ya, Pak ya. Tahun depan harus diantar ya, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang harus bisa saling menghargai. Betul. Ya. Berarti mengajak generasi muda lainnya juga dong. Kalau kan biasanya kan tingkat ketaatan orang itu kan ketika mereka beribadah ya. Nah, bagaimana nih harapan Dapot ke depannya dari Natal ini supaya ibadahnya juga semakin meningkat? Baik. Jadi kalau berbicara tentang ibadah, mungkin saya tidak bisa berbuat banyak karena untuk meningkatkan kesadaran masing-masing anak muda sekarang itu harus dimulai dari diri sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan saya pun tetap mengajak teman-teman, saudara saya untuk
ayo kita beribadah. Karena apa, Amzol? Karena di Natal ini hanya satu kali setahun. Iya. Belum tentu tahun depan kita masih ketemu keluarga. Belum tentu tahun depan kita masih ada kesempatan ketemu teman. Jadi tetap ajak keluarga, tetap ajak teman untuk beribadah bersama-sama ke gereja. Karena momennya hanya satu kali satu tahun. Betul. Jadi mumpung lagi kumpul keluarga, Betul. tamu-tamu juga lagi pada datang dan kita juga silaturahmi, dalam momen itu juga bisa sharing ya hal-hal Betul. baik untuk bisa dilakukan ke depannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Nah, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dalam Ruang Publik kali ini. Sebenarnya masih banyak ya cerita-cerita indahnya Natal ya Pak ya. Tapi karena waktunya ini cuma 1 jam, ya akhirnya kita berada di segmen akhir nih. Dari Pak Tukijan dulu mau menyampaikan apa harapannya di Hari Raya Natal ini Pak, silakan. Oke. Jadi perayaan Hari Raya Natal itu bukan hanya sekedar baju baru, rumah yang dicat baru, kursi baru, atau meriahnya puji-pujian pada saat ibadah atau misa kudus. Bukan hanya itu hanya kulit-kulitnya saja. Maka yang paling utama, paling penting adalah yaitu Yesus hadir itu sebagai tanda merubah menjadi lebih baik karena membawa hukum kasih. Jadi setelah perayaan Natal, bagaimana kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga juga, tempat pekerjaan juga kita, lalu membawa kasih itu supaya Natal itu membawa perubahan-perubahan menjadi lebih baik sehingga damai dan sejahtera itu bisa kita alami, kita rasakan, bukan hanya bagi kita tetapi juga lingkungan, juga sekitar kita dan saudara-saudara kita. Itu intinya. Baik, terima kasih Pak Tukijan. Pak, silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Jadi memang berkat Natal itu dampaknya harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau tadi Pak Tukijan bukan sekedar kursi baru, baju baru, lalu tersedia kue, minuman, makanan, bukan itu. Tetapi hendaknya berkat Allah yang hadir karena kasihnya itu hidup di dalam hati setiap orang beriman, lalu kehadiran yang memperingati hari Natal ini mesti membagikan berkat itu kepada sesama setiap orang yang kita jumpai, sehingga di sana terjadilah kedamaian yang sejati, bukan damai pura-pura. Dengan damai sejati maka akan timbullah kerukunan, biarpun di masa politik monggolah, tetapi damai kerukunan itu harus diwujud nyatakan oleh setiap orang. Demikian. Baik, terima kasih. Dapot, silakan. Baik. Di momen spesial Natal tahun ini, mari kita saling berbagi kasih, saling menabur kebaikan, karena apapun yang kita tabur sekarang, belum tentu sekarang kita dapatkan. Mungkin kita bisa mendapatkan kasih Tuhan di lain waktu, dan tentunya dengan adanya momen Natal tahun ini, mari jadikan sebagai tali kasih, saling bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang sedang di luar kota, jarak terpisah jauh, tapi itu tidak membuat kasih dan kehangatan Kristus bagi kita di momen Natal tahun ini. Selamat Hari Natal untuk kita semua dan menyongsong tahun baru 2024. Baik, terima kasih banyak Dapot, Pak Tukijan dan juga Bapak sudah hadir di TVRI Jambi yang sudah berbagi kisahnya juga bagaimana indahnya Natal 2023 tidak hanya indah untuk sesama umat Kristiani tetapi juga untuk seluruh agama lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Mungkin habis ini akan ada agenda-agenda lainnya Pak ya. Pasti. Karena masih banyak sekali tamu yang sudah menunggu ya. Sudah ada yang calling-calling. Betul. Lagi di mana? Mau ke rumah. Kalau di rumah mungkin minumannya gas Pak. Kalau di sini boleh diminum dulu Pak. Iya Pak ya. Betul sekali. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya kami juga turut mengucapkan selamat merayakan sukacita dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini. Semoga juga bisa terus menciptakan kedamaian tidak hanya sesama umat Kristiani saja, tetapi juga kedamaian diciptakan ini juga
juga menciptakan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.